Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Dan pada subuh yang indah ini Allah kembali memberikan kita salah satu nikmat besar berupa taufik dan inayah untuk kita dapat mencicipi, merasakan, meresapi nikmatnya salat subuh secara berjamaah. Tadi kita dipimpin oleh Ustaz Muzakir dengan bacaan ayat yang sangat tenang, teduh. Beliau membacakan tadi ayat-ayat bagaimana komunikasi Nabi Musa alaihissalam dengan Allah. Kemudian ditutup dengan doa Nabi Musa kepada Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan didukung dengan suara sound yang sangat baik, bersih. Maka kita katakan bahwa salah satu kunci kemakmuran masjid itu sekarang adalah sound systemnya. Kenapa kita katakan itu kunci, satu kunci kemakmuran masjid, bahkan mungkin kunci utama itu? Karena semua aktivitas utama sebuah masjid itu digerakkan oleh soundnya, mulai azan pakai mic, kemudian imam pakai mic, kemudian pengajian juga menggunakan mic. Maka apabila sound sistemnya bagus, sebuah masjid itu insya Allah akan sangat berpengaruh besar bagi kemakmuran masjid tersebut. Dan alhamdulillah, meskipun masjid ini besar, megah dan semakin mendekati penyempurnaan, tapi suaranya sudah sangat bagus kan? Jadi tidak ada kemudian menjadi alasan tidak bagus suara sound systemnya, sehingga dapat kita katakan ini salah satu masjid yang sound systemnya bagus. Dan mudah-mudahan masjid-masjid yang lain dapat untuk serius memikirkan bagaimana sound systemnya itu harus bagus. Hanya puji-puji memang harus gaul. Kalaupun harus banyak menghabiskan anggaran, habiskan saja. Coba kita lihat tadi misalnya ketika imam membaca ayat tadi, di samping suara beliau bagus, tapi kalau didukung oleh sound system yang bagus, kita menikmati salat. Tapi kalau beliau ini walaupun suara bagus, misalnya di tempat lain dengan suara sound bereng-bereng aja lah, apakah akan seindah tadi? Apakah akan setenang tadi? Tidak. Gara-gara sound system mana pak, imum-imum ke je kanaga. Salah-salah 3 orang ke tu imum dah lain. Pada ikut imum sound system. Dan saya sendiri pernah mengalami hal seperti itu.
Datang seorang jamaah, saya ada pun pegah benar. Saya hampir salah sangka apa karung pegah benar. Anak pun pegah benar pegah. Beliau melanjutkan, maksudnya Ustaz, subak masjid benar anak kamu dengar tu, anak jelas pun. Sound system sebuah masjid itu sekarang satu kunci utama, harus tidak bisa dibiarkan, harus dibuat, harus di setel sedemikian rupa dan harus bagus. InsyaAllah para malaikat akan sangat berterima kasih ke BKM yang memperhatikan sound system secara khusus, dan seluruh jamaah akan lebih berterima kasih kepada seluruh jemaah akan berterima kasih sekali kepada BKM masjid yang memang memperhatikan sistemnya secara serius. Ini kita sampaikan di pembukaan karena kita anggap sangat penting, ya. Dan kebetulan masjidnya gatsu menyoh anak pah tu anak pengaji ya. Pegah balain tu. Ya. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya akan kembali melanjutkan apa yang kemarin saya sampaikan dalam khutbah Jumat di sini, di dekat kita juga, Masjid Al-Islahiyah Lambu. Tapi bukan masalah sound system, di sana bagus juga sound system, ya. Jadi kita kemarin itu menyampaikan, membahas tentang sorotan, ya, sebagian kalangan baik dari luar Aceh tapi juga sangat banyak dari dalam Aceh sendiri terhadap beberapa kanun Aceh, khususnya kanun LKS yang sudah memang sampai sekarang masih terus bergulir, sorotan, protes, kritikan, macam-macam. Dan akhir-akhir ini sangat tajam disorot adalah kanun jinayat. Kanun jinayat. Apa yang kanun jinayat? Apa itu kanun jinayat? Saya tidak tahu, kita tidak tahu hari ini apakah sudah ada survei, sudah ada penelitian. Misalnya dicari tahu sejauh berapa persen dari masyarakat Aceh yang jumlahnya lebih kurang 4 juta, berapa persen yang tahu apa itu keuangan syariah dan apa itu jinayat? Belum ada sepertinya. Padahal itu telah menjadi kanun dan itu adalah produk kita sendiri sesuai dengan daerah kita, daerah syariat. Tapi apakah sudah pernah dibuat survei? Ditanya misalnya mulai dari kalangan anak sekolahan, anak SMP, anak SMA, kemudian anak di sivitas akademika di kampus. Pernah nggak ditanya apa jinayat itu apa? Keuangan syariah itu apa? Kemudian di kalangan masyarakat, di pasar yang mereka sehari-hari itu berurusan dengan keuangan, transaksi-transaksi, pernah nggak disurvei ke pasar-pasar apa itu keuangan syariah? Kemudian ke masyarakat di warung kopi, di jalan-jalan, pernah nggak ditanya, dibuat semacam angket atau kuesioner, apa itu jinayat, apa itu keuangan syariah? Itu perlu, karena hari ini salah satu faktor kenapa kanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah,
Dan akhir-akhir ini khususnya kanun jinayat mendapatkan sorotan yang sangat tajam untuk revisi lah, untuk dibatalkan, macam-macam lah. Itu karena pemahaman masyarakat sendiri yang tidak cukup terhadap keuangan syariah atau terhadap jinayat. Karena ada pepatah Arab, man jahula syai'an aduhu, barang siapa yang tidak tahu tentang sesuatu, tidak paham tentang sesuatu, dia aduhu, dia akan memusuhinya. Maka fakta kita hari ini sebenarnya yang sangat aneh dan sedikit memalukan sebenarnya. Ketika banyak masyarakat kita bingung dengan keuangan syariah. Apanya keuangan syariah? Masyarakat syariat bingung dengan keuangan syariat, itu persoalan serius. Masyarakat syariat bingung dengan jinayat, itu persoalan serius. Kalau di luar Aceh orang protes nggak tahu apa-apa, pekai bubut, itu dimaklumi. Baik itu tentang keuangan syariah maupun itu tentang jinayat, itu dimaklumi kalau dari luar Aceh. Tetapi ketika orang Aceh sendiri yang hidup dalam sistem syariah, di Nanggro syariah, mempertanyakan tentang keuangan syariah, mempertanyakan tentang jinayat, ini aneh, memalukan. Maka kemarin itu ada beberapa hal yang kita coba bahas. Di mana letak persoalan? Kenapa bisa kanun lembaga keuangan syariah diprotes keras oleh sebagian kalangan, bahkan di Aceh sendiri? Demikian juga jinayat. Adapun tentang revisi, kita tidak ingin suudzon lah. Siapapun yang mau revisi, selama dengan direvisi itu membuat kanun itu lebih kuat, lebih mantap, lebih sempurna, kita tentu mendukung penuh, kita setuju. Tapi kalau sampai dengan revisi itu melemahkan, ini sangat disayangkan. Namun yang ingin kita lihat dalam kesempatan yang singkat ini adalah bahwa kita menemukan di masyarakat itu banyak yang belum paham apa itu kanun, apa itu jinayat, dan apa itu keuangan syariah. Yang alasan belum paham itu kita temukan dalam hal sosialisasi kurang. Sosialisasi yang kita maksudkan, yang saya masukkan dalam kesempatan ini, bukan sosialisasi dari pemerintah dengan program sosialisasinya begini ABC dengan anggarannya. Itu tentu perlu dan itu ada bidangnya masing-masing, ada penanggung jawabnya. Tapi sosialisasi yang kita maksudkan di sini adalah bagaimana seharusnya kita masyarakat Aceh itu tidak merasa asing dengan sistem syariah, dengan sistem kita sendiri. Maka sini saya menyorot pengajian fikih di masjid-masjid. Pengajian fikih, saya menyimpulkan salah satu penyebab banyak orang protes keuangan syariah yang kita buat, banyak orang protes jinayat yang kita buat, karena kurangnya pengajian-pengajian fikih yang membahas tentang keuangan syariah atau fikih muamalat. Demikian juga fikih jinayat.
Hari ini hampir seluruh masjid, hampir di seluruh Aceh, salah satunya di Banda Aceh lah, hampir seluruh masjid pasti ada pengajian fikih. Hampir tidak ada masjid tidak ada pengajian fikih, hampir seluruhnya ada pengajian fikih. Tetapi sayangnya pengajian-pengajian fikih di masjid-masjid itu rata-rata hanya membahas bab taharah dan bab solat. Padahal fikih kita yang telah dikarang oleh para ulama dari dulu, para fuqaha, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai hari ini, fikih kita itu jumlah babnya itu sangat banyak sekali. Bahkan hari ini di Aceh sudah mulai dikaji fikih-fikih yang berjilid-jilid. Sudah ada pengkajian fikih Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, karangan Syekh Wahabah Zuhaili, yang jumlah jilidnya itu 7 jilid atau 8 jilid. Kalau tidak salah saya di sini juga ada pengajian itu, diasuh sama Ustaz Mizaj. Kemudian kita juga ada pengkajian kitab Majmu' Syarah Muhazzab karangan Imam Nawawi, belasan jilid. Tapi belasan jilid kitab-kitab fikih yang sudah dikarang oleh para ulama, begitu banyak bab-bab yang dibahas. Kenapa hanya fikih taharah dan fikih salat saja yang dibahas? Sehingga ruh dah mayang-mayang takut pakan ke orang gedanya menyontung itu mayang trip-trip dah dulu. Tidak roh tu itu mayang 10 minit 5 minit dia terpeduk draw miyuk lutut mayang penuh draw. Karena berwudu ana habis-habis. Tipton wudu, mana junub, mana wajib, ana habis-habis. Seolah-olah tip pura yang mana wajib. Kenapa taharah saja? Kenapa bab salat saja? Bukan tidak perlu, sangat perlu, sangat penting. Tapi dalam fikih itu juga ada bab jinayat, juga ada fikih muamalat. Bahkan kalau kita lihat bahwa semua kita hari ini setiap hari tidak terlepas daripada interaksi keuangan, tamu blok, belanja 24 jam. Hampir kita semua tidak terlepas dengan transaksi berbagai macam bentuk transaksi jual beli. Tapi kenapa itu tidak dibahas dalam pengajian-pengajian di masjid? Makanya timbullah sekarang ketika keluar kanun LKS itu, keuangan syariah, dibingung-bingung kita, apa itu penyan bank syariah. Nah yang fikir, alhamdulillah karena bank syariah, berarti kamu dah baca dah sedar tapi gerod-gerod. Jadi kayaknya bayangkan bank syariah lagi kota amal, dia tak lebih-lebih buruk gitu. Ketika kemudian menang kedamang bank syariah, oh mama tak kau cik pegah syariah. Jadi persoalan. Maka saya melihat bahkan bisa kita tidak berlebihan kalau kita katakan pengajian-pengajian fikih muamalat itu wajib untuk saat seperti ini. Dengan sistem keuangan yang kita jalani sekarang itu selalu update dengan berbagai macam model. Per hari kadang-kadang sistem baru. Yang kita jalani itu halal atau haram. Ini yang cara tanya dong belum ya, kebetulnya. Kemarin kita contohkan, kita beli ke kios, tajak kios, bagaimana emang bawa ke? Ham tadi bank. Yang kebetul itu salah. Dan seperti itu kita hari ini.
Buka dalam mazhab Syafi'i, pada dasarnya itu tidak boleh. Karena dalam Islam, itu jual beli itu salah satu rukunnya adalah ijab dan kabul. Kencok bermana Imam Bodi peng hana yang sebenarnya dasar draw dalam sistem Islam. Dalam sistem drawi kun leh perkara ni bermana Imam Bodi padit jopeng ketika jopeng ikun le urang pulau nyoli monggo bermana lempu belau kedrona dengan harga sekian kun tanya urang belau kabil tu lun terima yang dasar drawi kan tik peng. Tapi kemudian apakah tidak boleh model tik peng? Boleh. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i dari Imam Rafi'i diistilahkan dengan bai'ul mu'atah, jual beli mu'atah model menang-menang juga lah. Model tik peng cok barang aja. Tapi itu pun untuk barang-barang kecil. Bermakna tabah dua, Indomie tabah. Tapi barang-barang besar dengan harga-harga yang mahal tidak boleh juga. Dan ada depa kan. Apakah kita semua tahu itu? Apakah masyarakat Aceh semua tahu itu? Itu punya kita itu. Dalam kitab tulis yang kata go. Kemudian sistem transaksi kita ini di mana-mana. Nyontek le safari nyontek tu pakai kedai kopi. Hanya ada masalah hanya enggak supaya rohani bekal rohani kamu rompak bekal bukan kesehatan istilah haji mental pun juga cik yang tu aja kopi yang tamang kedai kopi maka pasti solong leh yang kiban model leh pesan kopi duduk kopi siapa-siapa duduk kuih yang tak bayar macam tak bayar leh 2 jam duk leh jam duk umur 50 yuk mungkin madang gafai pada terang pada krek gue you know ilong leh krek sang leh nya pisah tu mamanya umur 60 ada yang ka leh pada krek benar leh krek leh berkrek alah kira leh pada kalimah yang perdi dah semai sebab menyoleh dah semai yang kejadian perdi dah semai sebab. Maka kadang-kadang dia dah kalah nak buat KFC lebih syariat awaknya tengok kan jual beli mutang sampai dia pukul je kopi mutang sampai dia pesan nilai paju nilai baru nyempuh ke dia mutang menyong mati dengan je kopi tak kena bayar hanam tu bayar ya urut dengan ya ambil daya maka kena tak daya yang lain pada bawa kopi kerja kopi pun makan maka lebih syariat kau tajak pakai FC dia pakai FC item juk manoknya tegalam dah bayu anak kau betul-betul jual beli juk peng ini baru juk manok baju ada mati dia dengar ada baju kamat doa akhirat ni tajak kopi berarti kamlah kamu salah orang kira ada yang orang ada baju telefon pi penjung. Itu salah satu persoalan kecil sekali memang. Itu belum lagi yang lain-lain. Dengan sistem online yang model jual beli pakai apa platform Shopee, Tokopedia, Bukalapak atau di Facebook Marketplace atau di Instagram atau melalui WA yang jual beli online. So yang pulau hana taduri, so yang pulau hana keturi le orang pulau. Ada truk barang hana sesuai spesifikasi dan hasil kita tanya-tanya kita survei banyak sekali kasus penipuan yang terjadi. Cuma orang juga kena pengah hana karu-karu. Malay itu kau ikut Allah heran kena pengah dengan daya
Ada yang tak pernah kena mengenci orang berahaya. Banyak sekali terjadi penipuan-penipuan. Banyak sekali korban-korban. Nah yang beliau patu secara online terus patu lah NUI lah NUI. Banyak sekali. Sistem gopi dan berbagai macam sistem-sistem lain yang berhukum, yang getanya hanalu daripada hal-halnya nurayo. Anak-anak kita pesan GoFood, apa hukumnya itu? Orang yang bawa, yang mengantarkan ke rumah, dia sebagai apa? Apakah dia sebagai penjual ataukah dia jual jasa? Banyak sekali hal-hal yang kita tidak bisa terlepas, tapi justru tidak ada pengajian itu di masjid. Maka nanti kita khawatirkan, kita sampai pada nanti hadis Rasulullah ketika Rasulullah mengomentari ada seorang laki-laki Ash'as Aghbar, seorang laki-laki Ash'as, penampilan compang-camping, Aghbar, compang-camping, Ash'as, rambutnya tidak terurus, pokoknya dari tampilannya itu seolah-olah wali Allah. Baru keluar masjid atau baru masuk masjid, kata Rasulullah, kemudian dia solat, dia berdoa kepada Allah, dia nangis-nangis dia angkat tangan, ya Rabb, ya Rabb, klik gede. Apa kata Rasulullah? Mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, fa anna yustajab. Kata Rasulullah, apa ya? Pergi aklinya, pergi semayang syurga ya. Mat'amu haram, makanan yang dia makan haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum haram. Fa anna yustajab. Bagaimana mungkin Allah bisa menjawab, menerima? Takut kita ruh-ruh kena. Karena banyak sekali transaksi kita tidak kita perhatikan, tidak bersih, jatuhnya ke haram. Yang kalau menurut transaksi proyek tu, masjid ada anggaran 1 miliar, yang truk kena 7 tu, yang teken 1 miliar, so teken Abu Muci atau bikin yang hukum masjid lain, insyaAllah sahnya amankan. Itu apa hukumnya? Bikehek dalam doa sampai hantu truk langit mesangkut bak kubah. Nan her tu juta tak nama ho buka kubah yang mesangkut ada yang indah nan truk langit gede. Kenapa? Karena tidak pernah dibahas. Yang sistem-sistem transaksi proyek kiban ditandatangani, kiban dijalankan, kiban dipuput, kiban dilaporkan. Nah pernah jemput dalam masjidnya. Padahal kita tidak bisa terlepas dari itu. Kebanyakan APBA cik kenan tu, berbagai macam pembangunan yang masjid, yang sekolah, yang macam-macam tu. Yang seluruh transaksinya pernahkah dikaji di masjid-masjid? Dan itu darurat. Anak arti tak ibadah mahdah gad khusyuk, tapi dalam hal transaksi katanya ekonomi zuro bermasalah. Lagi hadis kuno. Maka itu contoh kecil beberapa persoalan dalam hal keuangan syariah yang seharusnya perlu dan belajar biasa, sehingga orang-orang faham. Hana bingung le, hana bingung, hana aneh, dan mereka tidak merasa aneh dengan sistem hukumnya sendiri. Dan para ulama dulu sudah membahas. Banyak ulama yang membahas ekonomi secara khusus hana. Dari mazhab Hanafi ada Abu Yusuf yang secara khusus tulis kitab fikih tentang, kalau tidak salah judulnya Al-Kharaj, tentang perpajakan. Hari ini nak pernah urang but tentang fikih pajak.
la masjid tidak ada. Padahal fikih pajak itu penting. Dan kita sekarang di Indonesia sudah ada legal standingnya, undang-undang dibuat di pusat, pajak pengurang zakat pengurang pajak. Urun kali bayar zakat, pajak aja dikurangi. Itu sudah ada. Dasarnya di sana. Cuman pelaksanaannya belum ada. Di Aceh, walaupun diharapkan waktu itu Aceh yang pertama menerapkannya. Dan masyarakat tak tahu apa karena hantam kabut. Ulama dulu sudah membahas, padahal itu sangat penting untuk meringankan beban masyarakat. Di Malaysia getanya menyona tak puput kebaikan, tak sedekah, tak infak, tak hibah atau tak wakaf fasilitas umum yang bukti wakaf kan, kita bayar pajak jetame tak boleh mak, sehingga pajak tadi berkurang. BLA dah pegah di Malaysia, di Nanggro Cafe, di Eropah, beberapa negara itu setiap charity yang kebaikan tayot nak kegiatan sosial tak bantu urang lagi romoh duafa yang maksud tajuk peng Bapak Irwandi gepegot nyan baca gepegot tanda msu gepegot tanda serah terima gepegot kwitansi baca sa tempel tak bantu rumah duafa sekian. Itu kalau di negara-negara orang, di negara kafir ya, itu bukti itu bisa kita bawa ketika bayar pajak, dipotong pajak. Ini negara kafir. Di kita sendiri didanyo penghasilan ni ekonomi lemah, tipulun melapai-lapai pada bayar tu. Pajak lain, zakat lain long, untuk nak peng sosial lain long, orang sakit, orangnya orang madeng macam tu lain long untuk nak pengkan tu. Nak arisan long, gaji 5 juta, leboh acara 5 buah acara ikoh diboleh kan tu. Kan sebenarnya itu kita ketidakpahaman kita telah membuat kita dalam kesulitan, telah menyakiti diri kita sendiri. Termasuk pajak zakat itu. Bahkan banyak di Aceh ini orang yang tidak kena pajak, orang yang tidak kena zakat justru tarik zakat. Orang yang seharusnya kena zakat tidak ditarik. PNS 5 juta gaji, 5 juta setengah, 4 juta, tip bulan kena kok. Dah tanya sama orang koh-koh itu, ram kan depu hukum zakat. Cini jelaskan, apa landasan kena zakatnya? 5 juta gaji di bulan. Anak 5 roh. Hol je gimana kira? Nisab je gimana kira? Tikah nama hol ni jujur kan? Ada apa ustaz? 100 ke zakat, sedekah. Mat sedekah kau pakai tanya ayat je. Baju roh betul. Sedangkan banyak orang-orang yang seharusnya kena zakat, wajib zakat, tidak pernah petugas zakat je pasar Aceh, bak toko-toko tu. Tah zakat. Tah laporan keuangan toko adro. Oh nyo laporan keuangan. Oh nyo kena zakat sekian persen. Stop. Nyo hana stop kena denda. Hana bayar cit kena teguran. Hana bayar cit kamu segel toko. Nah lagi ya. Kedai-kedai kopi tu. Nah orang je. Yang kedai kopi payah benar penjelasan tanya ke. Sebab orang kat kopi cara encik. Saya pergi ke satu tempat lagi encik lagi ceramah tu bak kedai kopi. Iseng-iseng lu nayang kedai kopi raya. Tidak kita sebut namanya. Kan solong Ustaz. Kedai kopi. Tapi nak sabar kedai kopi memang dia sudah buka cabang-cabang. Iseng-iseng saya tanya, "Nyo kiban zakat?" Apa je? Ana Ustaz apa ni? Nak kamu muka kopi yang nak kursi dengan meja. Duk kedai habis barang. Ruk tun hana tu punah. Nya nak muka bawah cabang kalau buka.
Sebab menganggap bahawa kedai kopi itu anak apa di dalam, yang nak meja kan, kursi, jadi apa kamu bagi jaga? omset ratusan miliaran itu. Nya anak tahu juga jaga nah. Kemudian mohon maaf ya, saudara-saudara kita yang buka praktek kedokteran, semalam itu berapa dia bawa pulang? Itu walaupun hak, kita semua bicara hak orang. Kemudian sebulan berapa, setahun berapa, pernah enggak ada petugas zakat yang mengkonfirmasi, menyogok pajak, tikrek mana ada baju? Kamu tulis hinannya potongan pajak, nah tikrek kayak si sayu kan? Kamu tulis hinan bak keterangan potongan pajak sekian. Maka kita perlu mengkaji itu, perlu. Jangan hanya diketahui oleh satu dua pihak. Di masjid-masjid harus ada pengajian fikih seperti itu. Fikih keuangan syariah, fikih muamalat, bahas. Kemudian juga ada ulama Ibnu Taimiyah. Itu Ibnu Taimiyah yang dituduh kaku, yang dituduh keras, yang dituduh ekstrim oleh sebagian kalangan. Coba lihat ya, karangan tulisan-tulisan beliau tentang ekonomi syariah. Sangat dahsyat sekali. Aktif beliau, nyambung dengan perkembangan zaman pada masanya, selalu merespon setiap transaksi fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi di masanya. Maka kemudian oleh beberapa peneliti di Mesir yang dibimbing oleh mufti Mesir sebelumnya, Syekh Ali Gumau, ulama besar di Mesir, mereka sepakat membuat penelitian, dikumpulkan semua tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah tentang ekonomi, pengkajian tentang ekonomi, dikumpulkan satu kitab, sehingga menghasilkan kalau tidak salah saya 7 atau 8 jilid tentang ekonomi. Karena itu hal penting. Kemudian juga tentang jinayat juga seperti itu. Jinayat ada hudud, ada ta'zir. Itu harus dibedakan. Penyan hudud, penyan ta'zir, itu banyak nak tahu orang. Dan jangan dibolak-balik. Yang hudud, yang ta'zir. Kalau hudud adalah ketetapan syariat terhadap hukum bagi pelaku pelanggaran syariat, pelanggaran jinayat. Misalnya zina, kalau dia belum menikah 100 kali cambuk. Kalau dia sudah menikah, zina muhsan dengan dirajam. Ya, kemudian pembunuh dengan dikisas. Dan hudud itu sebuah hukuman bagi pelanggar ya, syariat yang itu tidak bisa diotak-atik. Sudah demikian diatur oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran, dalam hadis, tidak bisa diotak-atik. Kita rubah-rubah. Berbeda dengan ta'zir. Kalau ta'zir itu hukum bagi pelanggar syariat, tapi ketentuan hukumnya tidak diatur secara pasti, diserahkan kepada pemegang kekuasaan suatu tempat, pemimpin, untuk dimusyawarahkan, ditentukan, ditetapkan. Contoh seperti khalwat. Khalwat itu nggak ada hududnya, nggak ada misalnya khalwat itu harus dihukum berapa kali cambuk, harus, nggak ada. Dia masuk dalam ta'zir, hukumannya sesuai dengan keputusan pemerintah. Kalau kita sekarang dalam kanun, kalau khalwat 40 kali cambuk. Demikian juga ikhtilat, itu juga demikian. Itu masuk ta'zir, bukan hudud. Artinya keputusan hukuman itu diserahkan kepada pemimpin suatu daerah. Jangan dibalik-balik. Wate mentemung orang pubut zina, hei di masyarakat, juk kambing dua pun. Hudud sudah jelas berzina dan dia mengakui sendiri. Peduk musyawarah, laki kambing dua buah. Tidak bisa itu. Laki kambing dua buah, kau kaya membuka yang kaya bergana. Kita juga dah cok kambing dua buah nak bergami. Kemudian sebaliknya di tempat lain ada orang khalwat,
belum sampai taraf zina, justru dicok, dirok, di temanongan parik, di puta-puta kampung. Yang kembali, seharusnya hudud itu harus lebih tegas daripada takzir. Itu jangan dibolak-balik. Kemudian ikhtilat bagaimana kita hadapi. Kalau pada takzir baru boleh masuk adat, hukum adat. Tapi kalau hudud tak bisa. Kemudian termasuk sekarang, ya, kita harus itu sebenarnya ditindak, itu harus ada hukumnya. Masuk dua orang, laki-laki perempuan non muhrim, ke suatu kampung, ada semacam sistem sekarang. Yang kaitamong dua roh, yang positif malam, baik kaitamong lah kampung dah, yang kajaga aju, drog pak kadang, drog ini batin panji kadang, drog batin panji kadang, ilung kudang ino, kacek aju, hoya. Oh idamang rumah je idamang, kacek aju. Oh kaidamang, kaprek, bayi mubu ile, nggak taruh, bayi mubu ile. Ditunggu jam 1 malam, na'udzubillah, berzina. Kemudian orang-orang yang lum tadi rame-rame menangkap, kemudian menindak. Yang itu semua yang dari pertama lum tadi. Lum tu bahasa Indonesia. Kamu yang mengintip ubutan. Pokoknya orang-orang yang dari awal telah merencanakan ingin menggrebek, itu semua akan disidang di hari akhirat oleh Allah. Sebelum disidang pelaku zina itu, disidang dulu orang yang lum tadi semua itu telah membiarkan terjadi maksiat zina. Yang orang lumnya lagi proses Allah, tengok. Itu harus dibahas, harus diperdebat dalam pengajian fikih. Maka penuh fikih jinayat sekarang, benacit dalam masjid-masjid, agar ketika terjadi seperti itu, begitu masuk dari awal terus dari pun nyoso nyopopok di belum malam katrok kampung kamu so orang-orang. Nah hubungan suami istri puhana, nah hubungan mahram puhana, puhana berangkat. Kenapa enggak seperti itu? Bahkan ada kampung di Banda Aceh juga, di pinggiran Banda Aceh, Toto Laut baju. Yang cik kampungnya spesialis urang let orang kaluan. Yang kan spesialis kampungan. Ka ahli dah, karena urang cik ahli bagiannya. Datang kita ke masjid dia itu, ke Menasah, ke kampungnya. Datang kita ke kampungnya, kita datang ke Menasahnya, dia drop Menasah, kata pun kotoran kambing, kambing dalam Menasah, tengah pegli kambing. Kita tanya, nyok, apa le kambing yang nak tunggu? Hana kambing yang ada ni heboh, dua pun heboh. Nampak pakan letak kambing. Kadang kambingnya letak tu, kadang kentengken tengku itu. Hana ustaz, memang hana ulang semayang itu. Jadi si orang-orang yang ke kambing dalam nasah ya. Jadi ketika nak acara lagi baru kamu pergi. Bukan hana. Kata dengan polosnya dia mengatakan, kamu dalam hal semayang lemah ustaz. Dalam hal semayang lemah, santai dengan berahir. Tapi menyubidang lid awak mencewek, kamu nombor isa. Itu perlu. Bagaimana? Artinya kita masyarakat syariat sendiri, beda pegah gop peluang, masih perlu sosialisasi dalam hal pengajian-pengajian di masjid-masjid tentang syariat itu sendiri. Maka kita berharap ya, di masjid-masjid itu harus ada pengajian tentang ekonomi syariah, tentang jinayat wudu, taharah, sembahyang mentek. Alhamdulillah di Masjid Raya sudah mulai. Di Masjid Raya itu misalnya itu ada salah satu halaqah. Kalau tidak salah subuh apa itu yang saya share, subuh Rabu atau subuh Selasa.
Jadi beliau itu setiap subuh Selasa atau Rabu itu selalu membahas tentang ekonomi syariah. Nyo transaksinya, mana hukum, mana takubut, mana je, nyo tip seminggu sekali. Itu harus ada di semua masjid. Nyo je. Darurat sekarang. Tak bisa kita terlepas daripada berbagai macam transaksi. Dan kita harus tahu hukumnya. Demikian juga fikih jinayat, termasuk fikih nikah. Fikih nikah juga itu masalah serius. Setiap tahun ribuan kasus perceraian. Orang-orang mau menikah cuma diberikan pelatihan 2 hari sebelum menikah. 2 hari di pelatihan di KUA. Orang mau hidup selama hidup, mau beranak cucu, mau peluk tun, tapi ilmu tentang nikah cuma diajarkan 2 hari. Maka persoalan terjadi seperti kita lihat sekarang. Setiap tahun di Aceh ribuan kasus perceraian. Jadi ini sebagai hasil pantauan bersama. Mudah-mudahan kita masyarakat Aceh ini masyarakat bersyariat, semakin hari semakin paham tentang syariat, tentang apa yang kita jalankan, sehingga tidak ada orang yang protes dengan hukumnya sendiri diakibatkan gara-gara kurang paham tentang hukum itu. Mudah-mudahan ada manfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.